Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bisa silaturahim untuk yang kesekian kalinya. Mungkin dari jemaah ada yang lupa. Yang jelas untuk bisa sampai ke perumahan Kayangan ini saya harus menempuh jam 3 kurang sudah harus berangkat. Jadi pada saat orang lain sholat tahajud, kami sedang di perjalanan karena istilahnya AKAP, antar kota, antar provinsi. Ya. Kumaha damang ibu? Wah, jawabnya udah salah. Memang kita beda. Kalau damang itu kumaha damang jawabannya pangesto, bukan damang lagi. Jadi pak bolak-balik namanya. Baik, ada yang orang dari Padang? Ya Padang. Mudah-mudahan pengajiannya betul-betul fokus ya. Jangan ada istilah awak ngantua pingin lalo. Kampung nan jodi matok dake di talingo. Doanya pun Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ketika pengajian bukan kebalik, bismika Allahumma ahya wa amut. Kalau itu yang terjadi namanya musibah besar. Ketika diminta oleh Pak Zainal Abidin untuk memberikan tausiah pada hari ini, kebetulan schedule kosong karena besok siang saya harus berangkat ke Palembang selama 4 hari. Kami baru pulang dari Ciawi, istirahat sejenak, ada Pak Jen yang telepon. Alhamdulillah hanya bisa silaturahim pada hari ini. Kira-kira materinya apa? Secara substansi yang diberikan setiap kami memberikan training atau pelatihan adalah mengusung nilai-nilai tauhid. Kenapa saya menyampaikan dengan materi menanamkan tauhid sejak dini? Fenomena yang terjadi saat ini adalah anak-anak kita ini jauh dari tauhid. Ya. Agak meriskankan sebenarnya. Karena dunia handphone, laptop, gadget dan sebagainya itu mudah diakses di dunia internet. Apapun yang diinginkan oleh anak kita itu bisa di browsing dengan cepat, dan mata pendengaran itu bisa langsung dilihat oleh anak kita. Sehingga agak mengkhawatirkannya adalah jangan sampai justru nilai-nilai tauhid itu tidak ada. Yang tadi dibacakan oleh Imam rakaat kedua ada sibqah. Jadi ikatan tauhid antara manusia dengan Allah itu lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Bu, ibu kedengaran suara saya? Kalau sinyal tidak ada, jaringan tidak ada, ibu marah-marah enggak? Halo? Pak gimana? Bapak mau ngirim email, mau WhatsApp atau BB, sinyalnya enggak ada. Itu kita biasanya marah-marah enggak ke operatornya? Jawab dong. Minimal jengkel betul. Ini gimana? Handphone mahal, tapi kok nggak bisa ada sinyal gitu kan? Operator disalahkan. Ketika sinyal tidak ada, jaringan tidak ada, maka semahal apapun handphone kita, itu tidak akan bisa connect dengan orang yang akan kita tuju. Demikian juga, ketika sinyal untuk dekat kepada Allah itu tidak ada, maka Allah pun akan jauh dengan kita dan kita sulit sekali untuk bisa menemukan Allah. Nah, bagaimana caranya agar sinyal diri kita ini senantiasa fokus dan tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tanamkan mulai hari ini kepada anak kita sekalian. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Saya menawarkan 3 hal. Nanti bisa kita diskusikan. Bawa kepada silsilah.
Jadi anak kita ini bawa kepada silsilah, ini ada adik kita yang paling kecil kayaknya, jamaah hari ini. Kepada silsilah keluarga, di mana putusnya kemampuan daya nalar anak dan kita sendiri kepada silsilah yang lebih atas daripada yang bersangkutan, termasuk kita semua. Yang kedua, pahami matra manusia. Ini istilah psikolog. Matra manusia nanti dibagi dalam 4 bagian, ada personalitas, mentalitas, moralitas, dan spiritualitas. Dan yang terakhir adalah inspiratif dalam berkisah. Ini yang hilang, ibu-ibu yang dari belakang, termasuk kita Bapak sekalian, mengantarkan kepada anak-anak kita supaya mencintai para sahabatnya, mencintai para nabi dan rasulnya, mencintai Al-Qurannya, karena kita berjalan masing-masing. Di rumah rata-rata handphonenya satu-satu, ma, bapak, anak, semuanya satu. Dan kita semua disibukkan dengan handphone kita masing-masing. Tidak ada taklim di rumah kita, tidak ada pengajian di rumah kita. Kalaupun ada pengajian, ya kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul seperti ini. Mudah-mudahan ini harapan kita bisa tercapai dengan pertemuan hari ini. Amin. Jadi ada 3 ya Bu? Baik. Yang pertama apa tadi Bu? Ya, bawa kepada silsilah. Bisa kelihatan nggak Pak nih? Ya. Ini saya di sini. Ini saudara saya yang laki-laki, yang perempuan. Ini sepupu saya. Ya, ini paman bibi saya. Ini orang tua saya, bapak dan emak saya. Kalau saya menyebut ini bapak, kalau bapaknya bapak saya memanggilnya apa? Kakek, betul ya? Masa nggak bisa ya? Kalau saya memanggilnya ke bapaknya kakek saya, disebutnya apa? Apa? Uyut. Kalau saya memanggil kepada uyut, bapaknya uyut saya, namanya Bau. Ya, bagus ya, masih ada ingat. Kalau kita memanggil ke bapaknya bau kita, disebut gantung sibur. Ya. Kalau kita memanggil ke bapaknya gantung sibur, namanya namanya cangga. Oke, udahlah sampai di situ aja lu Pak. Kepanjangan kita ini. Pertanyaannya Bapak yang nyebutkan tadi, siapa uyut Bapak? Bapak masih ingat siapa uyut Bapak? Namanya siapa Pak? Prawijaya. Istrinya siapa Pak? Istrinya Prawijaya siapa? Alhamdulillah. Kita semua mudah-mudahan bisa berharap kepada uyut kita masing-masing. Ada kekhawatiran dan ini terjadi. Jangankan mendoakan kepada kakek dan uyut kita sampai ke canggah kita, namanya pun kita tidak ketahui. Ya Allah, ampuni Oyib bin Adirja, ampuni Pak Sumitra, ampuni, udah. Jangankan memintakan doa ampunan kepada buyut canggah kita, namanya pun kita tidak ingat. Apakah kita enggak khawatir kalau suatu saat anak kita jangankan menyebut kakeknya, bapaknya pun kita pun tidak pernah disebut, kita berdoa. Robik firli yang paling simpel itu tidak pernah diucapkan oleh anak kita. Apa kita nggak khawatir? Kalau saya khawatir terus terang Bu. Ya, kita lihat belajar dari Ibrahim. Ibrahim alaihissalam disebutkan, padahal kita tidak ada jalur yang khusus turun dengan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam didoakan oleh kita sekalian sehari semalam kurang lebih berapa kali kita menyebut nama Ibrahim minimal? Berapa Kang? Apa? Ya, kalau jawabannya salah nggak apa-apa, karena ini bukan ujian nasional. Kalau subuh berarti 1 kali kan,
at-tahiyatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berapa kali itu, Pak? 4 kali. Subuh 4. Kalau duhur berapa kali? 8. Asar 8. Maghrib 8. Isya 8 kali 4 berapa? 3 berapa? 32. 32 tambah 2 3. Kurang lebih 30. Ibrahim disebutkan dan didoakan oleh kita sehari semalam paling sedikit 34 kali. Prestasi apa? Sehingga Nabi Ibrahim itu ditorehkan dan bersemayam di dalam kolbu kita. Dan itu atas perintah Allah. Kenapa? Karena Ibrahim punya iman. Karena Ibrahim punya amal soleh. Apa amal solehnya? Prestasi yang luar biasa ini. Membikin Ka'bah, mohon maaf, yang tidak teratur. Yang tidak beraturan. Kalau di sini ada seorang arsitek, ini kan bata tuh beda-beda Pak ukurannya. Ada yang melenceng, ya, ada yang besar, ada yang kecil. Dan bahkan ini Ka'bah semestinya persegi, tapi yang terjadi tidak persegi. Karya itulah yang membuat kita sujud dan ruku itu sama-sama sedunia menghadap ke Ka'bah. Bayangkan kalau Ka'bah tidak ada, sholat kita pasti akan masing-masing. Hari ini tergantung imam, kata imam, mari kita menghadap ke sini. Nanti siang sholat duhur kita menghadap ke sana. Bermacam-macam. Prestasi inilah salah satu diantaranya adalah diperintahkan Allah dan dia mentaatinya membuat Ka'bah seperti ini. Dan nama Ibrahim diingat terus. Silsilah semestinya diingatkan kepada anak kita. Kenapa demikian? Ketika kita meninggal dunia, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa may yastakhirun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Meninggal dunia putus seluruh amal kita kecuali 3 hal. Apa yang 3 hal ini? Nih, salah satin shadaqun jariyatin wa ilmin yanfa'uhu bihi wa waladin sholihin yad'u lahu. Apabila seorang anak Adam meninggal, maka akan terputus amalannya kecuali 3 perkara. Mari kita sama-sama. Sedekah jariyah, apakah kita punya investasi ini? Insyaallah. Nah, ilmu yang bermanfaat? Insyaallah. Ibu mengajarkan masak kepada anaknya. Nak, begini masak yang baik, masak yang benar, masak yang sehat. Bapak mengajarkan sedikit kepada anaknya. Nah, begini cara simple menyelesaikan matematik. Itu juga ilmu nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang selalu mendoakan kepada kita. Yang ketiga ini. Tetapi kalau dilihat dari hadisnya, ternyata nih wawaladin. Bukan ibnun. Kalau ibnun itu anak kandung. Maknanya apa? Anak siapapun di luar anak keturunan kita, kalau kita menjadikan anak-anak itu menjadi anak yang pintar, anak yang soleh, pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah tidak ada. Ya, berbahagialah ibu yang di belakang dan sekalian, yang di rumahnya ada anak yatim dan dia disekolahkan sampai sarjana, sampai dia bisa mandiri. Selama dia beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan mendoakan kepada Anda, itu pahalanya akan terus mengalir. Gitu Pak. Ya. Yatim piatu itu masih kecil Pak. Jangan sudah kuliah. Nah, sini membelai anak yatim itu berpahala. Ini mahasiswi dibelai. Ini malah jadi masalah. Ya. Ini yang pertama. Jadi dari silsilah ini, ya, ajarkan ini bapak emakmu, ini kakekmu, dan kita jarang-jarang anak kita ini dibawa silaturahim kepada paman kita yang di kampung, ya, kepada kakek kita yang di kampung. Semestinya harus ada waktu
memperkenalkan anak kita kepada saudara. Jangan sampai terputus dan dia akan connect terus. Ya, dan ada sinyal yang kuat nantinya. Nah, kalau yang satu udah silsilah, kita lihat dari segi matra manusia. Nah, bagaimana matra manusia ini? Kita harus pahami. Bapak-bapak bisa ngomong ke istrinya, anakku, emakmu tuh dulu waktu kecil kayak begini. Cantik nggak? Lucu nggak? Lucu. Terus ketika dewasanya, remajanya, waktu masih kuliah, seperti ini emak kamu. Dan sekarang emakmu kayak begitu. Ya. Nggak apa-apa. Nah, kita ingin menyampaikan dalam forum ini, ada matra di mana kita ini harus ada di matra yang paling tertinggi. Yaitu matra di sini. Namanya matra spiritualitas. Dari awal disebut namanya matra personalitas. Apa matra personalitas ini? Ini sifat karakter bawaan kebiasaan seperti percis anak-anak yang tadi dalam foto. Meskipun usianya, mohon maaf, sudah di atas 40 tahun. Sudah di atas 20 tahun. Sudah di atas 30. Cepat tersinggung. Ingin mengambil hak orang lain. Ingin merebut mainan orang lain. Ya, suka bertengkar, cepat emosi, pingin menang sendiri. Itu karakternya personalitas. Jadi kalau di belakang ada ibu-ibu, kalau rapat dengan atau dengan tetangga, suka bertengkar terus, ibu jangan melawan, bilang aja kepada anak-anak. Nah, itulah level personalitas. Kalau ada bapak-bapak di rumah suka marah-marah, ya cepat emosi, bilang aja oleh ibu, nah itu bapakmu levelnya personalitas. Gede amak, ya kadang-kadang kata-kata yang kotor pun keluar ketika anak kita tidak mengerti pelajaran. Dasar anak bodoh, beleguk, cilepung, dan sebagainya. Kata-kata keluar semua diberikan kepada anak kita. Ibu harus menarik diri, memperhatikan anaknya dan katakan dengan, nah, mohon dimaklum, bapakmu masih dalam matra personalitas. Kalau bapak-bapak susah dibangunkan untuk datang ke masjid, susah banget. Padahal adzan sudah hampir selesai, dibangunkan susah. Berarti bapak-bapak kelompoknya personalitas. Halo? Ada yang sama di sini? Kita pingin naik matra kita yang berikutnya, namanya mentalitas. Kalau dimarahin, dicaci maki, dia tidak melawan. Kenapa? Karena punya mental yang bagus. Ya, dia punya pertahanan yang bagus. Dia tidak cepat terprovokasi, dia tidak cepat pengaruh, dan dia tidak bisa menahan emosinya. Kenapa? Karena mentalnya sudah bagus. Ini matra yang kedua, namanya mentalitas. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kelompok yang kedua ini. Yang amin cuma 2 orang. Berarti masuk ke sisanya. Apa sisanya yang ketiga? Ini moralitas. Kelompok ini, level ini, dia sudah tahu membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang boleh dan yang tidak, yang haram dan yang tidak, tetapi aturannya tidak menuju kepada yang ditetapkan oleh Allah. Hanya baik dan benar saja, itu nggak boleh. Ya, itu dilarang, itu haram. Itu boleh. Itu sudah level yang ketiga, ini cukup lumayan. Moralitas. Siapa yang ada di level ini? Memang kalau lagi ngasih training atau ustadz bertanya, ada yang mau bertanya? Seperti diperintah di sekolah, mengheningkan cipta, mulai langsung menunduk semuanya. Terakhir adalah yang disebut dengan matra spiritualitas. Matra ini adalah orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Dia mesra rindu kalau dia tidak bisa bangun tahajud. Dia tidak nyaman kalau Al-Quran 1 hari lepas 1 ayat pun dia tidak mau.
dan dia mengamalkan setiap yang dibaca Al-Quran, dia akan senantiasa untuk mencoba mengimplementasikannya dalam setiap kehidupannya. Orangnya akan berbeda dari segi penampilannya, dari sikapnya, dari perilakunya, betul-betul orang ini sangat luar biasa. Ketika ada seorang ibu di Bandung mengatakan, Pak Jajan, anak saya ini mohon maaf bukan lagi mabuk, narkoba, narkotik, minuman keras. Tapi anak saya ini setiap malam minggu dia menyembelih, mohon maaf, menyembelih anjing dan dia dimakan bersama dengan teman-temannya. Kata ibu itu, apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan yang datang seorang ibu dan saya tahu percis matra orang ini. Saya begitu mengatakan, Bu, kalau ibu curhat ke saya sepertinya kurang tepat. Yang paling bagus adalah ibu bangun tengah malam, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayab asaka rabbuka mahqamam mahmuda. Bangun tengah malam, karena ibu ini rajin banget pengajiannya, ngajinya, sholatnya, dia paling aktif banget ibu ini. Saya bilang ini ibu yang sangat solehah. Tapi ternyata diuji dengan anaknya yang sangat luar biasa. Dimalukan, dipermalukan oleh anaknya yang setiap malam minggu ibunya ke pengajian, bahkan membimbing pengajian, tapi anaknya justru punya acara yang berbeda. Dan acaranya itu betul-betul sangat memalukan keluarganya. Rupanya ibu ini mengikuti apa yang saya sarankan. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa ibu tersebut ketika sholat tahajud. Karena ada suatu hadis qudsi menyebutkan, apabila hambaku bangun tengah malam, lalu dia sholat tahajud dan minta ampun kepadaku, aku malu, kata Allah, kalau aku tidak mengampuni hambaku itu. Ketika kita meminta permohonan kepada Allah, Allah mengatakan, aku malu sampai 3 kali kalau aku tidak mengabulkan permohonannya. Hadis ini dipegang dan saya sampaikan pada itu, dan alhamdulillah sampai saya berdiri di depan ibu dan bapak yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak ini sekarang sudah menjadi ustadz terkenal di Bandung. Matra spiritualitas. Yang menjadi pertanyaan adalah, usia berapa tahun kita berada di posisi di sini? Karena patokannya itu bukan usia. Kedewasaan seseorang itu tidak diukur dengan usia. Usia bisa bertambah, tapi perilaku masih mencerminkan kekanak-kanakan, berarti masih ada di kelompok ini. Pertanyaannya adalah, usia berapa tahun semestinya kita ada di level yang paling tertinggi? Saya sempat cari-cari, ini orang psikolog yang menemukan bagaimana jawaban orang muslim agar kita berada di tempat yang paling tinggi ini. Alhamdulillah, dalilnya adalah yang tadi dibacakan oleh Ustadz, yaitu Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana al-ayah, sampai disebutkan di sini. Arba'ina sanah. Jadi ketika seseorang usianya sudah 40 tahun. Ya, kalau saya katakan kalau sudah 40 tahun harus betul-betul waspada. Harus betul-betul hati-hati. Dan kita bersyukur. Karena yang hadir pada saat ini usianya saya lihat rata-rata masih umurnya 36 sampai 38 tahun. Ya. Jadi masih ada waktu 2 tahun lagi sebelum angka 40 tahun. Arba'in sanah. Jadi kalau sudah 40 tahun semestinya, lah gitu loh kalau bahasanya tuh. Kalau kita sudah usia 40 tahun semestinya orang ini mengatakan di sini arba'in sanah, ya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Orang yang sudah usia 40 tahun semestinya dia mengatakan, ya Allah, aku bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi nikmat itu, rasa syukur itu terus diulang-ulangi. Ibu,
kata-kata membuktikan bahwa kita bersyukur atas nikmat, ucapan apa, Bu? Saya tanya ke ibu-ibu ya, Pak. Ucapan apa, Bu? Ibu? Ucapan apa, Bu? Alhamdulillah. Ibu, anak ibu ranking pertama kemarin di bagi rapot, ucapkan alhamdulillah. Anak ibu kemarin masuk ke perguruan tinggi UI yang dicita-citakan, alhamdulillah. Suami Anda pangkatnya naik, ucapkan alhamdulillah. Suami Anda gajinya naik, alhamdulillah. Suami Anda nikah lagi, alhamdulillah. Yang semangat malah yang di depan. Yang ditanya belakang semangat yang depan. Harusnya bilang alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah Bapak, Mama mah bangga. Bangga, usia sudah 52 tahun tapi masih payu, bangga. Harusnya begitu ya. Qala Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya. Jadi kita bersyukur. Yang pertama, wa ala walidayya, dan juga bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Ya Allah, saya bisa seperti ini karena orang tua beriman kepada Engkau. Orang tua tahu ilmunya dan saya dididik seperti ini. Saya disekolahkan, saya mengerti agama, saya mengerti ilmu pengetahuan umum, dan saya sekarang berumah tangga. Kalau orang tua tidak Engkau selamatkan tauhidnya, nih saya pun tidak termasuk orang-orang yang dilahirkan seperti ini. Bersyukur karena orang tua diberikan kenikmatan yang melimpah dan diberikan juga akhirnya kepada kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa an amala sholihan tardo. Pak, tadi sebutkan usia berapa tahun, Pak? Berapa? Jadi ketika usia 40 semestinya harus terus meminta kepada Allah aktivitas amal yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan. Pertanyaannya, Allah ridho enggak? Jadi kita terus minta Allah, ya Allah, setiap aktivitas yang saya akan lakukan tolong ridhoi olehmu. Dan kita berpikir ketika akan bergerak dari rumah, apakah Allah ridho atau tidak? Kalau tidak, mundur lagi. Tapi kalau Allah ridho, jalani. Ketika mau tender, orang lain, Pak, Bapak sebagai pemenangnya, tetapi Bapak harus memberikan 25% kepada kami. Berpikirlah pada saat itu, apakah Allah ridho atau tidak? Kalau tidak, tinggalkan. Anak ibu akan masuk ke perguruan tinggi, tapi diminta uang sejumlah tertentu. Bertanya lagi, apakah ini ridho Allah atau tidak? Kalau tidak, tinggalkan. Kurang lebih seperti itu. Ini usia 40 tahun semestinya wa an amala sholihan taro. Dia senantiasa mengucapkan qala bukan qalu. Secara pribadi. Amal soleh yang engkau ridhoi. Jadi saya maju, mundur, Allah ridho enggak? Kalau ridho, jalankan. Kalau memang itu Allah ridho dengan mundur, lakukan. Ini yang berapa, Bu? Pak, yang berapa nih? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Abdi semangat, Bapak-bapak juga semangat ya. Yang pertama tadi apa? Kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Yang kedua, nikmat yang telah Allah berikan kepada orang tua kita. Dan yang ketiga adalah kita minta kepada Allah supaya amal soleh yang diridhoi. Nah, yang keempat di sini bukan wa aslih li fi juriyati. Berikan kemampuan kepada saya untuk mewariskan, memberikan perbuatan-perbuatan yang bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Jadi perbuatan baik itu semestinya yang harus diwariskan kepada anak cucu kita. Bukan sertifikat tanah, itu pun penting.
bukan BPKB mobil, itu pun penting. Tapi yang lebih penting ketika usia 40 tahun, semestinya ini yang sering diucapkan. Nah, Bapak khawatir nanti kalau Bapak meninggal dunia justru kamu berebutan warisan Bapak. Nah, Bapak khawatir justru pada saat Bapak meninggal dunia, kamu tidak menyembah kepada Allah. Mata'buduna mimbadih. Nah, kalau Bapakmu sudah tidak ada, siapa yang akan disembah? Itu pertanyaan para nabi dan rasul kepada anak-anaknya. Apa yang akan kamu sembah ketika Bapakmu sudah tidak ada? Bukan menta'kuluna bibadi. Apa yang akan kamu makan kalau Bapak sudah tidak ada? Yang keempat, ini tubtu ilaika. Ini yang kelima, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah. Usia 40 tahun, semestinya perbanyak istighfar, banyak berzikir sesuai dengan nama masjid ini. Ini tubtu ilaika. Dan kita semua harus menyadarkan diri bahwa kita punya dosa dan kehilapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya memberikan training, memberikan pelatihan di Semarang, ada ibu muda, rambutnya pendek, hidungnya mancung, kulitnya putih, cantik banget ibu ini. Dia datang pada saat istirahat jam 12 siang. Pak, materi Back to I Am sangat bagus sekali dan menyentuh kalbu saya. Boleh saya bertanya? Kata si ibu muda yang cantik itu. Boleh ibu, tapi jangan terlalu lama. Karena jam 1 saya harus memberikan sesi yang ketiga. Saya punya anak 3, oke, kata saya. Saya kerja di bank konvensional di Semarang dan suami saya konsultan di Jakarta. Oke, masalahnya apa Bu? Masalahnya adalah, kata ibu muda yang cantik ini, saya sudah berzina lebih dari 4 kali. Astagfirullahaladzim. Terus yang ingin ibu tanyakan apa? Begitu. Pak, apa yang harus saya lakukan setelah saya berzina lebih dari 4 kali ini? Jujur ibu, waktu itu saya susah untuk memberikan jawaban. Bingung. Bahasa Jepangnya liur. Apa ya? Karena kalau saya memberikan jawaban salah, orang ini akan selamanya salah. Tapi sebagai seorang trainer, kalau tidak bisa memberikan jawaban, kebangetan juga. Alhamdulillah, saya minta tolong kepada office boy mengambilkan air putih, air hangat. Tolong ambilkan air hangat. Pada saat dia pergi untuk mengambil air putih, tiba-tiba ada jawaban. Bu, ada 3 hal yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah bermaksiat kepada Allah. Pertama, jangan sampaikan, jangan informasikan ibu sudah bermaksiat dengan namanya jinah tadi kepada suami Anda. Cukup Anda, saya, dan Allah yang tahu. Ibu ini ngangguk. Baik. Yang lain? Kata dia. Cuma pakai bahasa Inggris. Next, katanya. Yang kedua, boleh hari ini ibu harus berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terkutuk itu. Itu namanya taubatan nasuha. Ini tubtu ilaika. Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau. Saya paham. Next, yang lainnya. Dan yang ketiga, memang jawabannya cuma ada 3. Dan yang ketiga, Bu, coba cara berpakaian Anda jangan seperti ini. Yang atas juga kelihatan semuanya. Yang di bawah juga nyaris kelihatan. Jangankan orang lain, saya pun bingung melihatnya. Tapi saya tidak mengatakan begitu, Pak. Nanti reputasi sebagai trainer hancur satu juga. Ya. Cuma memang saya bingung Pak jawabannya. Kenapa? Karena semuanya serba kelihatan. Ya udah orangnya cakep, cantik, hidungnya mancung, rambutnya sebahu, cantik. Mohon maaf, kalau saya lihat ke belakang, kayaknya nggak ada tandingannya. Jauh banget. 3 jawaban ini, rupanya dia mengingat.
Pendek cerita, mudah-mudahan bukunya Februari akan terbit, namanya Back to I Am. Pendek cerita, ibu muda yang cantik ini ketemu lagi dengan saya 2,5 tahun setelah kejadian itu. Waktu itu saya lagi di Bandung, sedang menengok ibu saya yang kena kanker payudara di rumah sakit Dago Boromius. Sekarang udah meninggal ibu saya. Tiba-tiba di belakang ada yang menyapa. Assalamualaikum Pak Jajan. Saya cari-cari. Assalamualaikum Pak, di belakang kata dia. Saya lihat, maaf siapa? Saya Pak yang waktu bertanya di Semarang 2 tahun yang lalu. Saya nyaris tidak mengenal. Kenapa? Karena ibu yang dulu auratnya terbuka, semua serba terbuka, sekarang tertutup rapat dan rapi. Pak, saya yang dulu bertanya waktu di Semarang, waktu di tempat makan itu, saya, oh iya. Subhanallah Bu, dia mengatakan, Pak sekarang saya sudah tidak bekerja lagi di bank konvensional, dan sekarang saya berbisnis di busana muslimah. Subhanallah. Satu Bu, Bapak yang tidak hilang. Meskipun sudah pakai jilbab, rapi dan lebar, satu yang tidak hilang, kecantikannya. Si wanita ini bertobat betul-betul kepada Allah. Ini tubtu ilaika. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah dan dosa? Pasti ada. Wasariu ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Cepat. Kira-kira gitu bahasanya. Cepat hambaku, ayo cepat kata Allah tuh. Cepatlah kau bertobat. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan. Kalau engkau bertobat dengan sungguh-sungguh, aku akan sediakan surga, di mana surga itu seluas langit dan bumi. Bayangkan. Ini usia berapa tahun? 40 tahun. Ini tubtu ilaika, ini tubtu ilaika, ini tubtu ilaika. Saya katakan, mumpung kita semua usianya masih 38 tahun. Ya. Yang keberapa nih Bu? Yang ke-5. Sekarang yang terakhir, wa ini minal muslimi. Dan sesungguhnya saya berserah diri kepada Allah. Setahun yang lalu, percis Ibu, ini bulan Desember saya sakit. Desember, Januari, Februari. 3 bulan lebih saya di rumah sakit. Dan di rumah. Gak bisa kemana-mana Pak Jen, 3 bulan. Ketika dokter mengatakan, karena saya di ruangan khusus, hasil lab dibacakan. Itu dokter gitu. Bapak seharusnya cuci darah. Begitu mengatakan kata cuci darah, dia langsung pulang aja, pamit. Gak pamit gak Pak? Saya pergi gitu Pak. Saya dibiarkan sendiri. Ketika ada kata-kata cuci darah, itu bagi saya gak nyaman. Kenapa? Ibu saya meninggal dunia karena cuci darah. Paman saya 3, ini 4 ya. 3, cuci darah, meninggal dunia. Bibi saya tinggal 3, sekarang masih hidup. Yang 2, cuci darah. Memang cuci darah itu bukan menyebab kematian, karena pola makan. Tetapi cuci darah itu membuat orang stres duluan, shock duluan. Begitu dia kata, Bapak Cacan harus cuci darah, set. Dan dia pergi, ruh sepertinya sudah ada di tenggorokan. Sesak rasanya. Bagaimana anak saya? Bagaimana usaha saya? Berarti dunia semua kan? Bagaimana? Akhirnya saya baru nyadar Pak. Disitulah pentingnya seseorang yang dekat ketika kita dalam keadaan gawat. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW ketika Ijrail datang, Assalamualaikum ya ahlil bait Rasulullah. Apakah saya diperkenankan? Itu Ijrail Bu. Ketok dulu. Apakah saya diperbolehkan masuk? Sudah 3 kali, belum ada jawaban. Ijrail mau balik kanan. Kata Rasulullah, Fatimah coba lihat siapa yang ujuk salam di depan. Ketika dilihat sebentar, Fatimah balik lagi. Kenapa kau balik lagi nak? Ya Rasulullah, orang itu saya tidak kenal. Emang kenapa? Begitu dia menatap kepada saya,
Tubuh saya lemas, merinding bulu kuduk saya gemetar, tidak ada tenaga, seperti lumpuh saya ini. Kata Rasulullah, Fatimah, Fatimah, dia adalah Ijrail yang akan memutus kenikmatan dunia dengan akhirat. Lalu bagaimana? Kata Fatimah, suruh masuk. Begitu Ijrail masuk dan menghadap kepada baginda Muhammad SAW, dia bertanya, ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah untuk menjemput ruh engkau. Itu pun kalau engkau sudah siap. Enak banget ya. Halo? Ijrail itu minta izin dulu. Aku diutus oleh Allah untuk menjemput ruh engkau. Itu pun kalau engkau sudah siap. Bapak siapa namanya? Pak Suroso. Ijrail datang. Pak Suroso, saya akan menjemput nyawa engkau. Itu pun kalau engkau siap. Gimana jawaban Bapak? Siap. Sayangnya enggak nanya dulu, Pak. Sayangnya Ijrail enggak pernah nanya dulu. Sedang tidur tahu-tahu hilang, sedang di perjalanan tabrakan dan sebagainya. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Kematian datang tidak bisa ditawar lagi. Dan ternyata ketika malaikat bertanya seperti itu, Rasulullah menjawab sama seperti Bapak, saya sudah siap. Begitu akan dieksekusi, ada pertanyaan, di mana posisi Jibril, wahai Ijrail? Nah, jadi dia bertanya, yang terdekat, malaikat yang terdekat adalah yang tiap hari, tiap waktu memberi wahyu dan curhat Nabi kepada Jibril, di mana posisi Jibril? Dan dengan substansi yang berbeda, ketika kita akan menghembuskan yang napas terakhir, bagusnya ada orang-orang yang dekat dan mengerti tentang agama. Gitu kira-kira gambarannya. Kenapa? Saya mencoba Pak, beberapa kali menemukan orang yang menghembuskan napas yang terakhir. Ada yang muter tangannya, warnanya asalnya kulitnya sawo matang, biru, tua, hitam, meninggal dunia. Terus ada orang yang semuanya sudah pakai kabel di persahabatan. Dan ternyata benar. Semua fungsi dalam tubuh itu akan diputus oleh Allah ketika meninggal, dan yang paling akhir adalah telinganya. Makanya kalau talqin itu telinganya yang dibisikkan. Saya membisikkan di rumah sakit persahabatan, Bang, ikuti Bang, dia orang Padang. Ikuti ya Bang, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu. Dia tidak mengucapkan, dia tidak mendengar, dia tidak melihat, tapi dengar suara saya itu masuk ke telinganya, dan dia direspon dengan matanya, air matanya keluar, dan grafiknya pun menunjukkan merespon yang sangat luar biasa. Sehingga dokter mengatakan, Pak, ini ruangan ICU, orang ini sudah tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika Bapak membisikkan seperti itu, ada hal yang luar biasa. Dan saya mengatakan, lakukan siapapun yang ada di sini. Dan biasanya, mohon maaf, orang yang sudah seperti itu, umurnya biasanya nggak akan panjang, meninggal dunia. Tapi orang itu membutuhkan kita untuk yang mentalkin tadi itu. Kalau misalnya masih di jari-jari di bawah, bisa la ilaha illallah. Dan kalimat ini Pak Jin yang saya rasakan dahsyatnya luar biasa. Ketika di kamar saya sendirian, saya ingat Pak Ustadz Wahfiuddin memberikan training kepada saya 6 hari Pak, 5 malam di Hotel Pesona 3 itu, menanamkan kalimat tauhid. Afdhali zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang memberikan kekuatan kecuali Allah. Tidak ada ilah yang bisa memberikan kesembuhan kecuali Allah. Tidak ada ilah yang bisa memberikan ketenangan kecuali Allah. Allah, Allah. Kalimat itu meluncur dari mulut saya, rupanya ketenangan, kegelisahan, kerasul, semuanya turun, menghilang, dan akhirnya menghilang. Seolah-olah, ya Allah, jika hari ini memang umur saya sampai di sini, insya Allah saya ikhlas. Kalau ada CCTV yang monitor fisik saya, asalnya putih pucat, mungkin sudah berubah lagi, berdarah lagi. Dan pada saat itu saya berdiri, meninggalkan rumah sakit tersebut, dan saya telepon Ustadz Wahfin. Ustadz, ana divonis harus cuci darah. Kata Ustadz Wahfin, jangan lu cuci darah. Coba dulu dengan jeruk lemon. Jeruk lemon itu ada indikasi, ada manfaatnya
kalau setiap hari kita minum jus lemon, itu bisa membersihkan lambung kita, biar yang kena mah itu. Dan yang kedua, ginjal kita pun akan dikuras supaya bersih. Yang kedua, udah rencana Pak Cacan untuk ke rumah sakit holistik, ini bukan promosi, saya masuk lari ke rumah sakit holistik di Purwakarta. Di sana saya tidak diberi obat yang konvensional, saya diberikan terapi, pola makan dirubah, terus diberi sugesti dengan taklim semuanya, dan juga berikan obat-obatan herbal. Alhamdulillah dari sana saya turun berat badan 13 kilo. Asalnya saya 84 kilo, sekarang tinggal 67 kilo. Turun. Tapi setelah itu saya masih tetap tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak selama 3 bulan. Kepasrahan yang total. Wa inni minal muslimin. Ya. Hadirin yang berbahagia. Ketika 40 tahun, ini yang harus kita lakukan. Ya. Bersyukur atas nikmat, bersyukur atas nikmat pada orang tua kita, berbuat amal soleh, kebaikan yang turunkan, selalu bertaubat, berserah diri kepada Allah. Kapan ini menyampaikan kepada anak kita? Kalau yang tadi masih silsilah. Tapi kalau anak kita sudah 20 tahun, sudah 38 tahun, kasih tahu ayat ini, seperti ini. Ya. Dan terakhir adalah inspiratif dalam berkisah. Ini sampai jam berapa, Pak? Baik. Ini yang ketiga. Tadi kan silsilah ya. Yang kedua matra, sekarang inspiratif dalam berkisah. Ibu, bapak harus bisa berkisah. Berkisah mencuplik dari hadis-hadis yang sahih, dari kisah-kisah para nabi, sampaikan kepada anak kita sebelum tidur atau pada saat waktu santai, itu akan luar biasa, sangat luar biasa. Saya ambilkan contoh begini, ya. Kita harus hangat dengan keluarga. Ya, mohon maaf kalau ada keluarga yang ini saya ambil fotonya di sini karena saya browsing dari internet, ya. Jadi, oh ini foto saya dibawa ke sini, mohon maaf ya kalau ada yang sama di sini. Ya, dan saya pun tidak minta izin karena kepada siapa saya harus minta izin, yang nggak ada soalnya. Nah, pemarah susu. Jadi kalau mencerita begini, anak-anakku sekalian, suatu hari ada suatu rumah di mana pada zaman Umar bin Khattab sebagai presiden, sebagai khalifah, Umar bin Khattab tuh punya kebiasaan yang namanya belusukan. Jadi belusukan itu dari dulu sebenarnya, Pak. Yang namanya belusukan itu dari dulu. Belusukan itu dia mencari rumah-rumah mana yang perutnya kosong, yang kelaparan malam itu langsung disuplai oleh Umar bin Khattab. Ketika belusukan itu dia lihat, ini malam hari cahaya lampu masih ada, semestinya dimatikan. Apa enggak boros orang ini? Kira-kira begitu. Umar turun dari kudanya, diikuti oleh pengawalnya. Ternyata ada suatu dialog di dalam rumah bilik tersebut. Dialognya siapa? Seorang gadis dengan emaknya. Dia adalah pemerah susu. Kata emaknya, "Nak, coba susu kambing yang kita peroleh hari ini dicampur saja dengan air. Biar nanti hasilnya jadi banyak, kita punya untung banyak nanti kalau dicampur. Jadi nggak usah asli lah, yang lain juga banyak yang kayak begitu." Kata si anak gadis, "Pak, Mama nggak boleh. Nanti kalau Umar bin Khattab tahu, Amirul Mukminin, kita akan kena sanksi. Kan tidak boleh seperti itu. Jadi masyarakat tidak sehat." Allah, Amir Mukminin Umar bin Khattab saat ini sudah terlelap tidur, nggak mungkin mikirin kita. Kurang lebih seperti itu. Umar padahal lagi ngintip tuh, lagi dengar. Perhatikan, dia pengen dengar apa jawaban si gadis tersebut. "Mama, Amir Mukminin bisa tidur, tapi Allahnya, Tuhannya Amir Mukminin itu tidak pernah tidur. Kenapa Mama takut sama Amir Mukminin tapi tidak takut sama Allah?" Umar bin Khattab yang mendengar dialog tersebut tersentuh hatinya, bergetar hatinya, dan dia menangis. Anak ini luar biasa, anak ini jujur, hebat, luar biasa. Dia panggil pengawalnya, "Tolong sampaikan ke anak putra saya namanya Asam, untuk menikahi si gadis pemerah susu ini." Dari kejujuran ini, Allah ternyata tidak menyia-nyiakan ketika kita punya karakter jujur. Apa yang terjadi? Ya, anak ini kan istiqomah. Quran Fusilat 430.
Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika kita istiqomah, nah, ketika kamu ujian tidak nyontek, ketika kamu bekerja juga jujur, lalu kamu istiqomah, tsumma istaqamu, malaikat diturunkan oleh Allah dan mengatakan kepada kita, jangan takut, jangan bersedih. Bahkan aku sudah menyiapkan surga sebagai wujud janji aku kepada engkau. Jangan takut, jangan bersedih, disediakan surga. Yang terjadi apa? Sebelum surga yang sebenarnya diberikan kepada si pemerah susu ini, yang terjadi apa? Pemerah susu dinikahkan dengan Asim bin Umar. Asim itu anaknya Umar bin Khattab. Dari sini punya anak perempuan namanya Laila yang dikenal. Ya, namanya Ummu Asim. Ummu Asim dinikahkan dengan Abdul Aziz. Pernikahan Laila atau Ummu Asim dengan Abdul Aziz punya anak yang nantinya akan menjadi luar biasa. Umar bin Abdul Aziz. Doa Umar bin Khattab ketika melihat kejujuran, guys, ya Allah, dari anak pemerah susu ini saya berharap turun generasi setelah aku orang-orang yang betul-betul luar biasa. Dan Allah mengabulkan, bukan ke anaknya, tetapi kepada cucunya, namanya Umar bin Abdul Aziz. Semuanya ada proses. Inna sidqa ilal birri wa ilal bilu ilal jannah. Jujur mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Dari jujur, saat ini kita agak susah untuk mencari orang-orang yang punya karakter jujur. Dan saya punya data, Coldest and Posner, dan ini pun dikutip oleh Kang Ari Ginanjar dalam buku ISQ. Beliau pun mengutip dari Coldest and Posner, mengatakan 75.000 CEO di seluruh dunia di 5 benua, 75.000 disurvei. Kenapa Anda sukses, kenapa Anda hebat, kenapa Anda diikuti oleh anak buah Anda? Dari 3 periode berturut-turut, dia mengatakan bahwa ternyata saya harus jujur kepada perusahaan saya, kepada owner saya, dan kepada staf saya. Dari kejujuran itu skornya 86%. Ternyata dengan jujur bisa juga membawa kesuksesan dunia. Tapi kalau orang beriman dengan jujur akan bisa membawa kebahagiaan dan kesuksesan bukan hanya dunia tapi juga di akhirat. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz Cacan S. Agis yang telah memberikan kajian.